Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raya Aurelia Sandi, NIM 123002532. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biolistrik. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi biolistrik, mari kita simak video yang menggambarkan biolistrik. Tahukah kamu, di dalam tubuhmu ada miliaran sinyal yang bergerak seperti gelombang, bekerja bersama agar kamu bisa hidup, berpikir, dan bergerak. Dalam sains, pergerakan energi dan getaran ini dijelaskan dengan konsep gelombang transversal dan longitudinal yang punya peran besar dalam sistem biologis kita. Gelombang longitudinal berperan dalam perambatan suara yang memungkinkan kita mendengar. Sementara itu, sistem saraf kita menghantarkan sinyal listrik melalui perubahan tegangan di membran sel saraf. Dalam 1 detik, otak manusia bisa memproses jutaan sinyal listrik. Semua sinyal ini bergerak teratur, membentuk pola aktivitas yang bisa direkam sebagai gelombang otak. Detak jantung juga menghasilkan gelombang mekanik, yaitu getaran yang berambat melalui jaringan tubuh dan aliran darah. Semua sistem ini bekerja bersama membentuk harmoni biologis, bukan musik sungguhan, tapi koordinasi sinyal, getaran, dan energi yang membuat tubuh kita berfungsi normal. Nah, setelah melihat video, jadi biolistrik itu apa sih? Nah, biolistrik itu adalah energi yang dimiliki setiap sel hidup yang bersumber dari adanya ATP. Nah, secara spesifik, biolistrik adalah fenomena seluler di mana sel-sel tubuh menghasilkan tegangan listrik melalui perpindahan ion menembus membran sel. Nah, prinsip dasarnya, listrik dalam tubuh bukan mengalir melalui kabel tembaga, melainkan melalui cairan tubuh atau elektrolit. Nah, sumber utamanya perpindahan ion natrium, kalium, dan klorida menciptakan perbedaan potensial yang disebut potensial aksi. Fungsinya yaitu tanpa biolistrik, jantung tidak akan berdetak, otot tidak akan berkontraksi, dan otak tidak akan mengirimkan perintah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu macam-macam gelombang. Yang pertama, gelombang delta. Frekuensinya di 0,5 hingga 4 Hz. Munculnya saat kita tertidur nyenyak. Lalu yang kedua yaitu gelombang theta. Gelombang theta frekuensinya di 4 hingga 8 Hz. Munculnya saat kondisi relaksasi dalam, meditasi, atau mengantuk. Lalu yang ketiga yaitu gelombang alfa. Gelombang alfa ini frekuensinya di 8 hingga 13 Hz. Munculnya saat mata tertutup dan pikiran dalam keadaan santai namun tetap terjaga. Lalu yang keempat yaitu gelombang beta. Frekuensinya di 13 hingga 30 Hz, menunjukkan kondisi berpikir aktif, konsentrasi, atau kecemasan. Lalu yang kelima yaitu gelombang gamma. Frekuensinya lebih dari 30 Hz, berkaitan dengan pemrosesan informasi tingkat tinggi dan memori. Selanjutnya yaitu isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama yaitu EMG atau elektromiogram. Nah, elektromiogram ini untuk mengevaluasi kesehatan otot dan sel saraf yang mengontrolnya atau neuron motorik. Alat yang digunakan yaitu elektromiograf, menggunakan jarum elektroda atau elektroda tempel. Cara penggunaannya, elektroda ditempel pada kulit di atas otot atau jarum dimasukkan langsung ke jaringan otot untuk merekam aktivitas listrik saat otot istirahat dan kontraksi. Nah, fungsinya mendiagnosis gangguan otot, saraf kejepit, atau penyakit seperti miastenia gravis. Nah, yang kedua yaitu EKG atau elektrokardiogram. Nah, elektrokardiogram adalah rekaman aktivitas listrik jantung selama periode tertentu.
Nah, alat yang digunakan yaitu elektrokardiograf dengan 10 hingga 12 elektroda pada dada dan ekstremitas. Cara penggunaannya yaitu pasien berbaring, elektroda ditempelkan pada titik spesifik di dada, di pergelangan tangan dan kaki. Alat merekam impuls listrik yang memicu detak jantung. Fungsinya yaitu mendeteksi aritmia atau gangguan irama jantung, serangan jantung, dan gagal jantung. Nah, yang ketiga yaitu EGG atau elektrogastogram. Nah, elektrogastogram ini teknik untuk merekam aktivitas listrik pada otot lambung. Alat yang digunakan yaitu elektrogastograf. Caranya yaitu elektroda ditempelkan pada perut di area atas lambung. Dilakukan saat perut kosong dan setelah makan. Nah, fungsinya yaitu mendiagnosis gangguan pergerakan lambung seperti gastroparesis. Nah, yang keempat yaitu ENG atau elektroneurogram. Nah, ini adalah metode untuk mengukur kecepatan hantaran saraf. Alat yang digunakan yaitu stimulator saraf dan elektroda pencatat. Nah, cara penggunaannya yaitu saraf diberikan stimulus listrik kecil pada satu titik dan kecepatan respon listrik diukur di titik lain. Fungsinya yaitu mengetahui adanya kerusakan saraf atau kompresi saraf. Yang kelima yaitu EOG atau elektrookulogram. Nah, ini adalah pengukuran perbedaan potensial antara bagian depan dan belakang mata saat bergerak. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang ditempel di sekitar area mata. Cara penggunaannya yaitu pasien diminta untuk menggerakkan mata ke arah tertentu sesuai instruksi. Fungsinya yaitu menilai fungsi lapisan pigmen retina dan membantu diagnosis penyakit mata degeneratif. Nah, selanjutnya yaitu EEG, elektroencephalogram. Ini adalah rekaman aktivitas listrik di otak. Alat yang digunakan adalah elektroencephalograf berupa penutup kepala atau cap dengan banyak sensor. Cara penggunaannya, elektroda ditempelkan di beberapa titik kulit kepala menggunakan gel dan pasien diminta untuk diam, menutup mata atau terkadang diberikan stimulasi cahaya. Fungsinya yaitu untuk diagnosis utama untuk epilepsi, gangguan tidur, tumor otak, dan memastikan kematian otak atau koma. Nah, jadi kesimpulannya biolistrik adalah energi listrik yang dihasilkan oleh perpindahan ion tubuh untuk menjalankan fungsi organ seperti jantung, otot, dan saraf. Nah, mekanismenya menggunakan cairan tubuh atau elektrolit dan ATP untuk menciptakan potensial aksi. Indikator kondisinya yaitu frekuensi gelombang otak, delta hingga gamma, menunjukkan tingkat kesadaran dari tidur nyenyak hingga konsentrasi tinggi. Aplikasi medis, isyarat listrik ini dideteksi melalui berbagai alat diagnosis seperti EKG, EEG, EMG, dan lain-lain untuk memantau kesehatan organ dan mendeteksi
gangguan fungsi tubuh secara akurat. Nah, jadi biolistrik adalah komunikasi internal dari tubuh. Jika aktivitas ini terganggu, maka fungsi organ pun juga akan terganggu.